sebuah komplek kecil, fitnah dan gosip mudah menyebar hingga merusak nama baik orang yang tak bersalah. Namun ada ustadz yang hadir untuk memberi nasihat bahwa setiap orang berhak berubah demi kebaikan. Lalu lucu gak? Jelek sih itu Del. Katanya emang bener Radit nyuri uang kas? Iya coy, soalnya kita berdua yang mergokin dia di kelas. Iya, kita berdua yang mergokin dia. Dia tuh bener-bener yang kayak ngambil. Kepala gue sendiri, dia tuh bener-bener ngambil. Sumpah. Iya cok, jadi pasang kita tuh lagi jam berdua nih ya. Terus kata gue kayak, si Radit ngapain anjir kalau misalnya lagi buka dompet si Laras, kalau dia bukan ngambil uang gimana? Iya. Padahal dia kelihatannya alim banget tau. Aslinya padahal mah kayak gitu, kalian nggak tahu aja. Padahal katanya so alim banget. Baru nyuri uang kas. Waduh, si Radit nyuruh uang kas. Bahaya banget nih. Orang-orang lain juga harus tahu kalau misalkan perbuatan si Radit kayak gitu. Di sisi lain, ada Ezar yang masih terhuyung dalam mabuknya. Sementara ibunya menyusuri sore dengan cemas, berharap menemukan putranya sebelum aibnya semakin menjadi buah bibir tetangga. Astagfirullahaladzim, Ezar. Kamu di mana, Nak? Ibu khawatir. Aduh, harus dicari di mana lagi nih, ya Allah. Ezar pulang, Nak. Aku harus cari Ezar sekarang. Mau cari di mana ini, Nak? Anakku. Kira-kira di taman ada yang satu sekolah nggak ya sama Ezar? Mau cari kemana lagi kalau bukan di taman? Allah, Ezar kemana kamu, Nak? Aduh, ini mataku yang rabun apa nggak kelihatan ini ya? Kita harus bilangin ke Bu Nurnya sih. Kenal nggak sama yang namanya Ezar? Ezar mana ya Bu? Coba ada fotonya nggak sih? Ini loh anak saya yang kayak gini. Oh, si Ezar. Iya Bu, tahu kenapa emang? Enggak. Dia belum pulang 3 hari. Ya Allah. Terus Lama banget. kalian tahu nggak sekarang Ezar lagi di mana? Saya sih kurang tahu ya Bu. Dia tapi tuh jarang masuk sekolah Iya, tau. dari kemarin dia banget Bu, sumpah. Astagfirullahaladzim, dia terakhir bilang ke saya katanya dia main malam-malam. Terus nggak pulang 3 hari, ya Allah. Dia benar-benar nggak sekolah dari kemarin Bu. Saya juga baru lihat kemarin. Tapi dia kayak mau main gitu Bu. Ya Allah. Terus kira-kira kalian tahu nggak biasanya dia main di mana? Main sama siapa ya? Bisa lu tas? Kayaknya aku pernah lihat ya, tapi yang pas iya sih Sama Abi deh Bu kayaknya. Iya deh kayak. Boleh ditanya aja, tapi saya juga nggak tahu sih tempatnya spesifiknya di mana. Ya udah nggak enak badan 3 hari karena panik nyariin dia.
Kira-kira kalian bisa nggak bantuin saya buat nemuin dia? Ya udah deh Bu, nanti saya coba tanyain teman-teman saya kira-kira nanti ada yang tahu nggak Ejar di mana. Iya. Tapi kalian bisa nganterin saya sekarang nggak? Nggak bisa deh Bu kayaknya. Kita lagi ada tugas juga ya. Iya. Semua kerepotan nggak kalau nganterin saya buat nyariin Ezar? Boleh sih Bu. Boleh. Tapi biasanya dia main di mana ya? Kalian tahu nggak? Tahu nanti saya arahin aja Bu. Ya udah berarti kita mau nyari sekarang apa gimana? Saya udah Sekarang aja, panik Bu. banget. Ya udah, soalnya. sekarang aja, Bu. Kalian nggak kebus sore temenin saya ya cari Ezar. Iya Ibu, saya bantu cari ya Bu. Tapi kalian nggak kerepotan kan? Nggak apa-apa. Ya udah Bu, nggak usah dipikirin Bu. Sekarang kita nyari Ejar aja. Iya. Coba Ejarnya mana loh? Posat. Astagfirullah, Ibu. Iya Pak, maaf Pak. Kebablasan. Enggak, saya mau laporin. Ini tadi saya dengar nih dari anak-anak SMA 5. Dia bilang kayak gini, kata si Radit nyuri uang kas di kelasnya. Astagfirullahaladzim. Itu harus disebarin Pak, biar dijerat. Emang bener, Bu? Ya kata anak-anak sih benar kayak gitu. Ya, kita harus cari tahu dulu. Kita jangan main fitnah-fitnah aja. Tapi kan kenyataannya mereka udah pada kayak gitu. Orang mereka sendiri yang bilang kok kalau misalkan mereka ngeliat sendiri pas ngambil. Ya, tapi kan kita sendiri kan gak ngeliat. Kita harus coba tanya dulu gimana anaknya bener ngelakuin atau enggak. Kita nggak bisa langsung nyebar-nyebar kalau memang ya belum ketahuan itu bener apa enggaknya gitu, Bu. Kayak gitu ya Pak Ustadz. Jadi saya salah nih kayak gini. Ya nggak salah sih, Bu, tapi lebih baik memang kalau ada berita kita harus cari tahu kebenarannya. Jangan kita langsung mencap kalau memang Radit tersebut mengambil uang kas. Udah deh. Maaf ya Pak Ustadz. Udah saya pulang dulu deh Pak Ustadz. Ya, mari, Bu. Ya, makasih. Tapi kalian tahu nggak biasanya Ezar nongkrongnya di mana? Tahu Bu, biasanya tuh dia di situ Bu. Nanti kita lihat aja Bu. Ya Siapa tahu ada dia kan? Iya kan? anakku ya Allah. Bahaya banget sih kalau misalnya dia Itu Ezar bukan? Kayaknya iya deh Bu. Ayo samperin Bu. Ya Allah. Ejar guys, mabuk guys. Nah ya Allah. Nah bangun nah. Baik kita harus ngomongin. Iya, kita harus ngomongin di kelas. Nah bangun nah. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya rame-rame? Kan lihat kelakuan anak SMA 5 tuh kayak gini semua tuh. Yang mabok, Anak SMA 5? Itu SMA 5, coba samperin kasar. Ada apa ini rame-rame ya? Dia Pak, dia mabok. Dia mabok Pak. Enggak Pak. Astagfirullahaladzim. Kan emang kelakuan anak SMA 5 tuh kayak gini semua nih. Kerjanya kalau nggak mabok, nyuri, semuanya kayak gitu. Kamu ngapain, Mas? Kagak, Pak. Ini ibumu sampai nangis-nangis loh, Mas. Duh, emang nggak punya otak nih orangnya. sumpah bahaya banget. Ya sudah. Kita ke masjid dulu aja. Bawa aja Pak ke PRT. Nggak bakal tobat Pak, nggak bakal tobat. Gimana seret? Ibu, Harus diberi pelajaran ini Ibu Pak. sama anaknya sama yang lain juga ke masjid dulu aja. Banget sih Pak. Ezar bangun. Mas, ayo. Nggak bakal tobat Pak kayak gitu. Udah, Pak. Tawa kamu. Nih, anak yang mabok nih, viralin muka anak yang mabok nih. Gundulin tapi sini gundulin. Udah dibawa ke. Udah. Ini di video-videoin mulu. Nggak bener juga dari tadi gosip terus viral tuh gimana tuh? ADM ntar ribet ya udah. Cepetan masak apa? Pak Ustadz gimana dong anak saya ini? Saudara-saudaraku semuanya, kita tuh nggak boleh fitnah dulu. Jangan juga sampai kita gibah. Fitnah itu akan merusak nama baik orang lain. Gibah juga akan merusak hati kita. Apalagi kita ada, kalian juga buhtan juga kan. Kalian itu berbicara dusta lagi. Bicarakan orang lain dengan berlebih-lebihan. Itu dapat membuat dosa besar pada kalian. Makanya jangan sampai kalian sampai
terjadi seperti itu. Kan Sekarang dia udah rusak pak, udah minum-minum, udah nyuri lah apalah segala macam. Bohongin orang tuanya juga Pak. Nggak sekolah lagi. justru yang kayak gini jangan kita jauhi, kita temani, kita ajak dia lagi. Saya sih nggak mau dia pak temenan sama dia. Sama dia udah jam sekolah, Justru dengan kita menjauhi dia akan lebih parah. Makanya daripada itu kita ajak dia, justru jangan tinggalkan mereka yang berbuat seperti ini. Jadi kita salah nih pak dari tadi kayak gini. Ya kita harus belajar lagi lah, kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Jika memang ada kasus-kasus seperti ini lagi, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya udah pak, saya minta maaf juga deh tadi sudah pak. Ya udah, ibu pulang dulu aja ya sama anaknya, tolong dijaga. Kalian juga harus jaga, ini kan termasuk aib. Aib itu ada dua, ada aib zahir, itu aib yang nampak, dan aib tersembunyi. Nah, walaupun kita masing-masing punya aib, kita harus jaganya rapat-rapat, karena Allah sudah menjaga aib kita. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri maupun kita membuka aib orang lain, karena sesuatu ketika kita membuka aib juga dapat menyebabkan dosa besar kepada kita. Udah, sekarang bubar dulu aja karena udah mau maghrib Tunggu juga. deh pak, ya udah saya mau minta maaf deh kalau dari tadi saya kompor. Iya kita juga. Udah deh bu, kita minta maaf ya bu. Jar, semoga kamu jadi anak yang lebih baik ya Jar. Iya nak, yuk balik Jangan nak. mabok lagi Jar. Ayo nak. Bandel Jar. Saya orang tua lu tuh Jar. Aduh, udah mau maghrib nih. Aku mau sholat dulu deh. Tapi kok ini rame-rame? Kenapa ya? Ada apa ya? Kan bener Pak Ustadz, emang si Ejar tuh kerjanya kayak gitu mulu. Kalau nggak mabok, nyuri, ngapain lagi nggak sekolah lagi. Iya malah dia nggak pernah sekolah. Kalian bukannya temennya Radit ya? Nah, ngapain dia kenapa sih dia? Orang tukang nyuri uang kas. Udah, tadi kan udah minta maaf, sekarang masih diulangin lagi masa? Nyuri uang kas. Dia temen aku loh, dia teman baik aku. Emang dia nyuri uang kas? Nah, jelas-jelas kita ngelihat loh. Orang dia lagi buka-buka uang kas, buka-buka dompet lu tuh. Oh, pantesan aku ngeliat. Oh, pantesan. Radit kemarin cerita sama aku, kata teman-temannya pada ngejauhin dia gitu. Orang kayak gitu emang harus dijauhin. Pantes lah dijauhin orang namanya. Orang mencuri. Tapi nggak mau. Nanti kalau tiba-tiba duit dia dicuri gimana? Tapi kalian nggak boleh gitu loh. Siapa tahu emang dia nggak nyuri. Siapa tahu dia cuma ngambil uang. Tapi kayaknya nggak benar. Soalnya kemarin dia cerita sama aku, katanya dia tuh nyimpan uang. Tapi dia kayak ngelihat kalian berdua gitu. Dia katanya ngelihat kamu sama kamu. Kamu nggak boleh gitu tahu, itu namanya fitnah. Emang kenapa orang kita juga ngeliat kok? Nih, Pak Ustadznya aja, Pak Ustadz gimana sih Pak Ustadz kalau ngecarak orang kayak gini? Kita tuh bisa dengan dakwah. Dakwah itu ada tata caranya. Yang pertama tuh kita ucapan sama perbuatan kita tuh harus seirama gitu. Dan juga kita harus tahu nih siapa ketika kita berdakwah, kita harus samain dengan siapa kita berbicara. Lalu kita harus tegas dan juga sabar, karena kan pasti panas kan kayak gitu. Nah itu juga butuh kesabaran. Yang selanjutnya juga kita harus selalu berdoa kepada Allah agar orang yang kita dakwahkan tersebut itu dapat mengikuti apa yang kita mau ataupun tetap jalan di jalan Allah. Dan yang terakhir juga kita dakwah itu bukan memaksa, tapi kita hanya menyampaikan agar orang itu berada di jalan Allah yang benar gitu. Tuh kan, besok kita klarifikasi aja sama Radit. Soalnya dia ngomong sama aku tuh dia nggak ngambil uang. Beneran deh, kalian nggak boleh gitu tahu, itu namanya ngejelekin namanya Radit. Yaudah deh, kita minta maaf kalau misalkan kita fitnah Radit. Ya udah, nanti besok kalian bisa marah sama Radit, jangan sama aku. Nggak apa-apa kok, nanti aku bantu kasih tahu juga. Ya udah, aku mau sholat dulu ya. Dadah semuanya. Ayo, Pak Ustadz makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan lupa sholat.